Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Saudara dan saudari, kita memasuki masa Prapaskah kembali. Masa Prapaskah sebagai waktu penyangkalan diri, waktu untuk lebih banyak berdoa, berpuasa, dan berbagi untuk orang lain. Pernyataan ini hampir terdengar membosankan. Kita mungkin merasa enggan untuk merayakan Prapaskah, karena masa Prapaskah berarti perubahan dalam rutinitas harian kita. Menjauhlah dari diri sendiri dan lihat gambaran yang lebih luas. Itulah yang Yesus anjurkan ketika dia berbicara tentang doa, puasa, dan sedekah. Saudara dan saudari, Yesus mengajarkan kepada para pengikutnya sebagai berikut. Pertama, pastikan kamu tidak berdoa atau berpuasa atau memberi kepada orang miskin agar orang lain melihat dirimu. Jika kamu hanya pamer, kamu tidak akan menerima upah dari Bapa di surga. Lalu yang kedua, ketika kamu memberi sesuatu kepada orang miskin, jangan melakukannya di sekitar kota seperti yang dilakukan orang munafik. Mereka suka pamer di sinagoga dan di sudut jalan sehingga orang lain bisa mengagumi mereka. Mereka sudah menerima pahala mereka. Sebaliknya, berikanlah kepada orang miskin dengan diam-diam. Bahkan teman baik kamu pun tidak akan menyadarinya. Bapamu yang melihatmu akan memberikan anugerah kepadamu. Lalu yang ketiga,
Saat kamu berdoa, jangan pamer seperti orang munafik. Mereka suka berdiri dan berdoa di sinagoga dan di sudut jalan agar mereka terlihat di hadapan orang lain. Mereka sudah menerima pahala mereka. Sebaliknya, pergilah sendiri dan berdoa kepada Bapamu di dalam kesunyian. Bapamu yang melihat kamu berdoa akan memberimu pahala. Keempat, saat kamu berpuasa, jangan berpura-pura terlihat sedih seperti orang munafik. Saat berpuasa, mereka sengaja terlihat kotor, sehingga mereka akan dipuji di hadapan orang lain. Mereka sudah menerima pahala mereka. Sebaliknya, saat kamu berpuasa, cuci muka dan sisir rambutmu. Dengan cara ini, kamu akan terpuji di hadapan Tuhan, bukan di hadapan orang lain. Bapamu yang melihatmu berpuasa akan memberi upah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil Matius, Yesus membahas sikap kesalehan populer. Doa, puasa, dan bersedekah memiliki tempat dalam kehidupan sehari-hari umat beriman. Dalam praktek spiritual para pengikutnya, Yesus tidak membahas apa, tetapi Yesus membahas bagaimana. Sedekah, doa, dan puasa mewakili praktek kesalehan populer selama masa Yesus. Praktek-praktek itu sangat populer di kalangan orang-orang Farisi. Praktek-praktek itu berdiri di luar perintah Taurat. Mereka bahkan mungkin telah menanggapi perintah agung, yakni penggabungan Ulangan bab 6 ayat 4-5 dan Imamat bab 19 ayat 8. Bagaimana orang yang setia mencintai Tuhan di atas segalanya dan mencintai sesama seperti diri sendiri. Puasa, berdoa, dan bersedekah. Dalam Injil Matius, Yesus tidak mengkritik praktek tersebut, tetapi Yesus mengomentari motivasi mereka. Apa yang menandai perbedaan antara pengikut Yesus dan orang Farisi? Cara dia berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Apakah seseorang melakukan praktek itu di depan umum untuk meningkatkan reputasi di masyarakat? Atau apakah seorang berdoa, berpuasa, dan memberi sedekah dengan tenang dalam kesunyian untuk menyenangkan Tuhan? Saudara dan saudari, seperti banyak perumpamaan dan perkataannya yang lain, Yesus melukiskan situasinya secara ekstrim untuk menjelaskan sesuatu. Tidak pernah orang Farisi menjalankan agamanya dengan begitu terang-terangan di tempat terbuka hanya untuk mencilat umat beriman. Dan tidak setiap orang Kristen dapat menjalankan imannya secara diam-diam sehingga tidak ada yang memperhatikan. Nyatanya, perilaku iman memang menarik perhatian dan komentar. Jadi Yesus tidak hanya mengkritik orang-orang Farisi karena bertindak saleh di arena publik atau meminta para pengikutnya untuk menyimpan agama di ruang pribadi. Yesus menanyakan pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Mengapa seseorang berpuasa, berdoa, dan bersedekah? Apakah untuk alasan egois atau alasan tanpa pamrih? Saudara dan saudari, Prapaskah adalah waktu untuk mengajukan pertanyaan sederhana kepada diri sendiri. Mengapa kita bertindak sebagai orang Kristen? Jika jawaban kita lebih condong ke diri kita sendiri daripada orang lain, inilah saatnya untuk menilai kembali motivasi kita. Doa, puasa, dan sedekah hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Kita mempraktekannya untuk membuka diri terhadap Tuhan dan kebutuhan orang lain. Jadi selama Prapaskah, kita harus fokus pada hubungan dengan Tuhan, bukan reputasi. Ketika kita dengan tulus mencari kehendak Tuhan dan kebaikan orang lain,
reputasi akan mengikuti, baik atau buruk. Seperti yang dikatakan seorang bijak, reputasi saya adalah tanggung jawab saya terhadap orang lain. Saudara dan saudari terkasih, mari kita memasuki masa Prapaskah dengan penuh syukur dan menjadi kesempatan bagi kita untuk terus-menerus memperbaharui penghayatan iman kita sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.